Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, tahukah sahabat Al-Quran bahwasanya huruf nun dan huruf mim ketika dia sukun ataupun mati, dia memiliki sebuah sifat yang mana sifat ini sangat sering sekali terabaikan. Sering sekali terabaikan. Dan ini bukan hanya dilakukan oleh orang awam, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ya, dia familiar dengan baca Quran, atau bahkan dia adalah guru Quran, atau dia adalah seorang imam daripada salat. Dan faktanya sahabat Al-Quran, pengabaian terhadap sifat ini pernah mencengangkan kami ya. Sekitar tahun 2018 ya. Nah, ada pelatihan guru Quran se-Sumatera Barat. Bukan guru Quran, tetapi pimpinan Rumah Quran se-Sumatera Barat. Dan seingat kami, banyak sekali ya yang melakukan kesalahan ini. Coba bayangkan ya, yang ngaji ini bukan guru biasa, tetapi pimpinan Rumah Quran se-Sumatera Barat, bukan hanya Kota Padang saja. Sehingga kami tertarik untuk berbagi ya, cerita, mudah-mudahan jadi ilmu kepada sahabat Al-Quran terhadap pengabaian sifat yang kita maksudkan tadi. Sifat apa yang kita maksudkan sahabat Al-Quran? Yaitu sifat bainiyah ataupun tawassut. Apa itu sifat bainiyah ataupun tawassut? Sifat bainiyah ataupun tawassut itu adalah sifat yang dimiliki oleh huruf nun dan huruf mim khususnya, dan teman-temannya, kalau kita singkat adalah lin umar, yang ketika huruf ini sukun atau mati, bunyinya mengalir sedikit ya. Jadi dia sebenarnya adalah antara syiddah dan rokhwah. Syiddah itu kan terhenti, rokhwah itu adalah bunyi yang mengalir panjang alirannya ketika huruf itu sukun. Maka di tengah-tengahnya ada bainiyah ataupun tawassut. Dan huruf sifat yang memiliki itu dalam hal ini adalah huruf nun dan huruf mim ketika dia sukun. Contoh sahabat Al-Quran ya, banyak orang yang membaca nun mati itu seperti ini, an, in, un. Maka ketika kita baca demikian, sifat bainiyah ataupun sifat tawassutnya itu jadi kurang sempurna atau salah. Atau ada yang membacanya memantul, anna, inna, unna. Masa ada? Ya ada. Contoh di an'am, salah. Tidak boleh. Yang betul bagaimana? Ketika kita mematikan nun ataupun mim, dia mengalir. Mengalir sedikit. Kemudian dari dengung, dia memiliki dengung setengah harokat. Jadi kurang tepat. Kurang tepat ya. Kita katakan kalau nun mati ataupun tanwin itu dibaca tanpa dengung, kurang tepat ya. Sebab sebenarnya nun mati dan tanwin dia memiliki dengung setengah harokat. Kalau kita lihat dari sudut pandang dengung. Kalau kita lihat dari sudut pandang sifatul huruf, ada syiddah terhenti, bainiyah, tawassut, mengalir tetapi tidak boleh terlalu panjang. Kemudian di atasnya ada rokhwah, mengalir lebih panjang daripada bani dan tawassut. Maka nun dan mim itu termasuk di bainiyah ataupun tawassut pertengahan. Maka yang betul bagaimana? An, in, un, mengalir. Kalau kita contohkan kasus yang kami dapati dulu, yang dikoreksi oleh syekh yang bersanad ya. Dia mengkoreksi ketika ada guru yang baca surah Al-Fatihah seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung mati mimnya. Jim, langsung pakam, langsung cakram. Tidak boleh. Seharusnya jim dibunyikan, mengalir mimnya ya. Dan ada kasus lain, dia dialirkan tetapi terlalu panjang sehingga dilakukannya ya, berirama dibikinnya sehingga dia sudah melebihi daripada bainiyah, bahkan mendekati rokhwah jadinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dilakukannya berlebih. Nah, itu juga kesalahan ya, tidak boleh terhenti sama sekali dan tidak boleh terlalu panjang alirannya sehingga dia lebih berat ke dengung, tetapi sempurnakan sifat yang ada padanya, yaitu bainiyah ataupun tawassut. Seperti itu Al-Quran ya. Tidak boleh dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung mati. Tidak. Tetapi bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada mengalir sedikit. Gimana sebab Al-Quran? Bisa nggak dibedakan?
antara yang benar ataupun yang salah sesuai dengan penjelasan yang kami sebutkan tadi. Mohon maaf soalnya ini agak panjang ya. Mudah-mudahan video yang sedikit agak panjang ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, minta tolong di share, like, dan subscribe ya, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat ya soal Quran ya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.